Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Apa kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu siswa atau anak-anak dapat mengidentifikasi cara tumbuhan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Anak-anak, ya, tumbuhan memiliki perbedaan di antara tumbuhan yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya merupakan suatu ciri khas yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau yang disebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi ya adalah suatu cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, tumbuhan juga melakukan suatu adaptasi. Ya, yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lingkungan yang kering atau kekurangan air yang disebut dengan xeropit. Nah, apa saja contoh tumbuhan xeropit? Yang pertama yaitu ada kaktus, yang kedua yaitu ada kurma, yang ketiga ada lidah buaya, ya. Nah, itu jenis-jenis tumbuhan yang tergolong xeropit. Tentunya masih banyak yang lainnya. Nah, Pak Guru bahas kaktus. Ciri khusus kaktus diantaranya yang pertama yaitu memiliki daun berbentuk duri, yaitu untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu batangnya tebal dan berongga untuk menyimpan cadangan air. Dan yang terakhir yaitu akarnya panjang berfungsi untuk mencari air di dalam tanah. Ya. Kemudian selanjutnya adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di kadar garam yang tinggi yang disebut dengan tanaman atau tumbuhan halofit. Contohnya yaitu bakau. Nah, tumbuhan bakau ini yaitu memiliki ciri khusus yaitu memiliki akar napas yang keluar ke permukaan yang berfungsi untuk menyerap oksigen. Di samping itu bakau juga memiliki kelenjar daun di bawah daun yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Ya. Yang ketiga yaitu tumbuhan yang hidup di daerah berair atau yang disebut dengan hidrofit. Di antaranya yaitu tanaman atau tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit yaitu ada teratai, kemudian ada enceng gondok, ya. Itu termasuk tanaman hidrofit. Nah, kita bahas teratai. Ya, lihat gambarnya. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis yang berfungsi mempercepat penguapan, ya. Kalau kaktus tadi mengurangi, sekarang teratai mempercepat karena hidup di daerah air. Kemudian ya tumbuhan yang kedua ada enceng gondok. Nah, ini batangnya berongga supaya terapung, kemudian akarnya lebat supaya tidak tanaman atau tumbuhan enceng gondok ini terbalik jika dihempaskan oleh air. Selanjutnya yang keempat ya Pak Guru bahas yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, ya, yang disebut juga dengan hidrofit. Contoh tanamannya adalah paku, kemudian lumut, ya, kemudian semanggi, ya. Kemudian yang kelima, ya, tumbuhan yang hidup miskin dengan nitrogen, ya, seperti contohnya yaitu ada kantong semar, kemudian ada pinus. Nah, kedua tumbuhan ini ya merangkap serangga, kemudian dicerna untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Ya, baiklah anak-anak, yaitu tadi penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Selanjutnya, ya, selain untuk penyesuaian diri terhadap habitatnya, tumbuhan juga menyesuaikan diri yaitu dalam membantu proses perkembangbiakan. Ya, diantaranya mari kita pelajari
yaitu contohnya bunga Raplesia. Nah, bunga Raplesia ini yaitu memiliki ciri khusus berbau tidak sedap sehingga menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua yaitu ada mawar, ada melati, ya. Nah, ini mahkotanya, ya, mahkotanya yang menarik atau mencolok juga sehingga menarik serangga juga membantu dalam proses penyerbukannya. Kemudian Pak Guru ambil contoh lagi terakhir yaitu bunga dandelion. Nah, ini memiliki serabut yang halus pada benih atau buahnya sehingga mudah diterbangkan oleh angin sehingga nanti proses penyerbukannya ini dibantu oleh angin. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan bahas bersama yaitu cara tumbuhan dalam melindungi diri. Ya, yang pertama yaitu kita bahas tumbuhan melindungi diri dengan memiliki duri. Contohnya ya, ada mawar, kemudian ada kaktus, ya, kemudian ada rotan, ya, dan lain sebagainya. Silakan anak cari lagi, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu cara tumbuhan melindungi diri dengan cara menghasilkan getah, ya. Contohnya ada karet, ada nangka, kemudian ada sawo, ya, dan tentunya masih banyak juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rambut halus. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki rambut halus, ya, diantaranya, ya, sesuai dengan gambar yang anak-anak lihat, ada bambu, ada jagung, ya, ada tebu juga. Nah, rambut halus ini tentunya nanti kalau disentuh akan menyebabkan rasa gatal, ya, pada kulit. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan yang memiliki atau melindungi diri dengan cara mempunyai duri pada daunnya, ya. Di antaranya ada nanas, ya. Kemudian ada cocor bebek, lidah buaya, ya, yang memiliki pada ujungnya, pada ujung daun. Nah, yang terakhir yaitu memiliki racun. Nah, tumbuhan yang memiliki racun diantaranya yaitu ada kecubung, ya, seperti yang anda lihat. Kemudian yang kedua ada buah jarak. Nah, kecubung ini beracun pada bunganya, sedangkan buah jarak pada buahnya. Nah, apabila ini dikonsumsi, ya, misalnya kecubung bisa menyebabkan mual, kemudian sesak napas, kemudian bisa juga sampai tingkat halusinasi bagi seorang yang mengkonsumsi tumbuhan. Anak-anakku yang hebat dan cerdas, demikian tadi, ya, materi yang bisa Pak Guru jelaskan, ya. Anak-anak sudah dengarkan bersama, ya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.